Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita limpah curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat untuk belajar, nikmatnya mencari ilmu, sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melakukan pembelajaran bersama-sama. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa kita curahkan kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Tina, terima kasih ya karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendiskusikan sedikit materi pada kesempatan kali ini. Dan kepada teman-teman semua, terima kasih juga yang telah dapat menghadiri pembelajaran kali ini, meskipun kita belajar hanya di lewat bertatap maya, tapi tidak mengurangi semangat belajar kita. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang gitu kan. Kami dari kelompok 7, perkenalkan saya Herdiana dengan nomor induk mahasiswa 1951303, dan di sini juga ada rekan saya Nurul Aulia Rahmi dengan nomor induk mahasiswa 195120113. Nah, kami pada kesempatan kali ini akan memberikan atau sedikit mendiskusikan tentang materi tentang strategi pembelajaran. Baik teman-teman, langsung saja kita pergi ke video pembelajarannya. Semangat belajar. Pada materi kali ini, kami dari kelompok 7 setidaknya ada 7 bahasan atau ada 4 bahasan yang akan saya dan teman saya bahas. Yang pertama itu tentang pengertian strategi pembelajaran, yang kedua ada faktor-faktor penentu strategi pembelajaran, yang ketiga ada jenis-jenis strategi pembelajaran, yang terakhir ada penerapan metode dalam pengelolaan simulasi strategi pembelajaran. Oke, langsung saja teman-teman kepada pembahasan yang pertama, itu tentang pengertian strategi pembelajaran. Di sini strategi pembelajaran terdiri dari 2 kata ya, ada strategi dan ada pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan hasil nyata yang digunakan untuk mengembangkan materi pembelajaran, menilai materi yang ada, merevisi materi, dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada 2 hal yang patut kita cermati dari pengertian di atas. Strategi pembelajaran merupakan rencana atau tindakan ataupun rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode atau pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Nah, strategi di sini merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam bidang pendidikan diartikan sebagai suatu rencana ataupun metode ataupun rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Strategi belajar mengajar dapat diartikan suatu usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam setiap kegiatan kita memang perlu adanya strategi ya, baik itu dalam bidang usaha, bidang olahraga, bidang apapun itu kita memang perlu strategi agar kita dapat agar tujuan dari kita yang inginkan itu tercapai. Misal dari olahraga ya, sepak bola, kita memerlukan strategi yang bagus untuk mendapatkan kemenangan. Dalam usaha kita perlu strategi yang bagus untuk mendapatkan keuntungan ataupun laba yang lebih besar. Begitupun juga dengan pendidikan, kita memang sangat perlu sekali strategi pembelajaran agar tujuan pendidikan kita itu tercapai. Dan strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seorang tenaga pendidik dalam proses pembelajarannya. Di sini ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama
itu tentang strategi pengorganisasian belajar, yang kedua ada strategi penyampaian pembelajaran, dan yang ketiga ada strategi pengolahan pembelajaran. Dari pengertian mungkin cukup jelas ya teman-teman, bahwa strategi pembelajaran itu merupakan strategi atau upaya untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut, tujuan dari pembelajaran tersebut ya. Jadi simpelnya strategi pembelajaran adalah upaya atau rancangan ataupun konsep ataupun kurikulum yang telah kita ya ketahui, konsep ataupun rancangan untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Nah, baik teman-teman semua, yang selanjutnya itu tentang faktor-faktor penentu strategi pembelajaran. Pembelajaran terkait dengan bagaimana membelajarkan siswa atau bagaimana membuat siswa dapat belajar dengan mudah dan terdorong oleh kemauannya sendiri untuk mempelajari apa yang teraktualisasikan dalam kurikulum sebagai kebutuhan bagi peserta didik. Maka dari itu pemilihan strategi belajar harus tepat sasaran. Dengan mempelajari strategi belajar ataupun mengajar, berarti setiap guru mulai memasuki suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif di sini mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan peserta didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajarnya yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu guna kepentingan pembelajaran, sehingga bahan pembelajaran yang disampaikan guru dapat dipahami dan diaplikasikan siswa dengan tuntas. Jika ada guru yang mengatakan bahwa dia tidak ingin berhasil dalam mengajar, adalah suatu ungkapan yang ungkapan seorang guru yang sudah putus asa dan jauh dari kepribadian seorang gurunya. Mustahil setiap guru tidak ingin berhasil dalam mengajar, apalagi jika guru itu hadir ke dalam dunia pendidikan berdasarkan tuntutan hati nurani, bukan hanya sekedar kehendak dari dunia luar semata. Nah, jadi ketika kita ataupun calon guru nanti melihat seorang murid ataupun yang melihat tenaga atau melihat pelajar yang motivasi belajarnya itu turun, kita itu mempunyai tugas untuk menghadirkan semangat belajar bagi siswa tersebut, bukan malah kita ikut putus asa dan terbawa arus oleh siswa tersebut, dan kita enggan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta tersebut. Betapa tingginya nilai suatu keberhasilan sampai-sampai seorang guru berusaha sekuat tenaga dan pikirannya untuk mempersiapkan program pengajarannya dengan baik dan sistematik. Namun tidak jarang juga apabila keberhasilan itu bukan hanya angan-angan, tetapi keberhasilan itu yang datang di depan mata, maka berbagai faktor juga sangat berperan dalam keberhasilan tersebut. Dalam pembelajaran terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Di antaranya itu ada satu, tujuan, yang kedua ada guru, yang ketiga ada anak didik atau siswa atau pelajar, yang ketiga itu sarana atau prasarana, yang keenam itu lingkungan, yang ketujuh itu bahan dan alat-alat evaluasi, dan yang kedelapan ada suasana evaluasi. Dengan faktor-faktor yang telah diketahui tersebut, tentunya strategi belajar mengajar dapat ditentukan oleh guru dan siswa agar belajar dapat berjalan secara optimal. Faktor-faktor tersebut dapat kita jabarkan ya. Yang pertama itu tentang tujuan. Jelas tujuan adalah pedoman dari proses belajar mengajar gitu kan. Segala aktivitas kita itu tergantung tujuan, dan tujuan pendidikan kita itu mau dibawa ke arah kemana. Ya, yang kedua itu guru. Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu pengajaran. Sebaik apapun itu konsep, sebaik apapun itu rumusan, sebaik apapun itu strategi, jika tidak ada guru yang untuk mengeksekusinya, maka percuma saja. Yang ketiga ada anak didik atau siswa. Untuk mengajarkan, untuk mentransferkan ilmu, kita memerlukan anak didik yang sebagai wadah untuk kita diberi pembelajaran. Dan yang keempat ada sarana dan prasarana ya.
sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang memang penting ya, apalagi ketika dalam proses pembelajaran online ini aja. Misalnya ketika kita sudah ada bahan ajar, kita sudah ada guru, kita sudah ada bahan, kita sudah ada siswanya, tapi tanpa ada prasarana dan prasarana gitu, maka otomatis pembelajaran tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan. Dalam kuliah virtual saja seperti ini, kita memerlukan media, memerlukan sarana yang memadai untuk proses pembelajarannya. Misal kita memerlukan kuota internet, memerlukan alat untuk merecord ya seperti ini. Kita memerlukan media Meet seperti Zoom atau Google Meet ya. Dan dalam pembelajaran tersebut, dalam pembelajaran kali ini juga kita sekarang bertumpu pada sarana dan prasarana. Yang selanjutnya itu tentang kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah ketika terjadinya interaksi antara guru dan anak didik dengan bahan perantaranya, guru yang mengajar dan anak didik yang belajar. Maka guru adalah seorang yang menciptakan lingkungan belajar bagi kepentingan belajar anak didik. Strategi penggunaan ataupun metode pengajar amat menentukan kualitas hasil belajar mengajar. Jadi si seorang guru itu dalam proses pengajarannya tidak hanya ceramah, tidak hanya monolog ya. Ketika pembelajaran yang baik itu ketika kegiatan pembelajarannya terjadi interaksi antara guru dan siswa maupun siswa dan siswa lainnya gitu. Tidak hanya sebatas kita ceramah di depan anak-anak. Yang keenam itu tentang lingkungan. Lingkungan yang jelas, lingkungan juga sangat mempengaruhi faktor strategi pembelajaran gitu kan. Pasti nuansa pembelajaran antara nuansa di kota maupun di kampung itu sangat beda sekali. Ketika kita tidak bisa mengaplikatifkan suasana belajar di kota dengan sistem pembelajaran di desa. Begitu sebaliknya, kita tidak bisa mengaplikatifkan suatu pembelajaran di kota dengan sistem di desa. Yang ketujuh, bahan dan alat evaluasi ya. Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat di dalam kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan untuk evaluasi, misalnya ulangan, misalnya membuat video pembelajaran seperti ini untuk melihat sejauh mana tujuan dari pendidikan tersebut tercapai. Dan yang terakhir itu ada suasana evaluasi. Pada pelaksanaan evaluasi biasanya dilaksanakan di dalam kelas ya. Namun bukan hanya itu, suasana evaluasi juga harus dengan nyaman, tentram, sehingga si siswa tersebut dapat maksimal untuk melakukan evaluasi tersebut. Nah, mungkin cukup dari saya. Dilanjut dengan pemateri selanjutnya, itu rekan saya. Kepada Nurul, saya persilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis strategi pembelajaran. Nah, secara umum strategi pembelajaran adalah suatu serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk kekuatan dalam suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan di dalamnya mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Nah, strategi pembelajaran ini haruslah dimiliki oleh pendidik maupun calon pendidik. Hal tersebut sangat dibutuhkan karena sangat menentukan kualifikasi layak tidaknya menjadi seorang pendidik. Karena proses pembelajaran itu memerlukan seni ataupun keahlian yang dimiliki guna menyampaikan materi kepada siswa sesuai dengan tujuan efisien dan juga efektif. Nah, hal ini berarti arah dari semua keputusan penyusunan adalah pencapaian tujuan, sehingga penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya ini diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Nah, di sini ada beberapa macam-macam strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru. Berikut ini jenis-jenis strategi pembelajarannya. Nah, yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspository atau SPE. Nah,
Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi siswa verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswanya, dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Dalam sistem ini, guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap, sehingga anak didik itu nantinya tinggal mempelajari ataupun menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur dari gurunya. Nah, untuk strategi yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Nah, strategi pembelajaran inquiry atau SPI ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Nah, proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Nah, untuk strategi yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Nah, melalui proses ini sedikit demi sedikit siswa akan berkembang secara utuh. Hal ini berarti perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada aspek kognitif saja, nah tetapi juga aspek efektif dan psikomotorik melalui penghayatan secara internal masalahnya yang akan dihadapi. Nah, hal ini disebabkan pada kenyataan setiap manusia agar selalu dikembangkan kepada masalah, baik masalah yang sederhana sampai masalah yang kompleks. Nah, proses pembelajaran SPBM ini diharapkan dapat memberikan latihan ataupun kemampuan baru kepada setiap individu untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, untuk strategi yang keempat yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Nah, strategi ini adalah model pembelajaran yang bertumpu pada perkembangan kemampuan berpikir siswa. Melalui telaahan fakta-fakta ataupun pengamatan anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajarkan. Nah, strategi ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini, materi pembelajaran tidak disajikan begitu saja, tetapi siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa tersebut, sehingga nantinya kemampuan berpikir anak itu akan menjadi strategi yang menekankan pada pola pikir anak itu sendiri. Nah, untuk strategi yang kelima yaitu strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Nah, strategi ini adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, biasanya proses ini atau strategi ini seringkali merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, ataupun suku yang berbeda. Nah, sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward. Nah, ini jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Nah, maka kita nantinya sebagai seorang guru bisa memberikan reward tertentu kepada sekelompok anak tersebut.
Nah, untuk strategi yang keenam yaitu strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Nah, strategi pembelajaran kontekstual ini ataupun teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu atau guru itu mengaitkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Nah, dan untuk mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya guru matematika ketika di SD kita bisa membuat misalnya soal cerita. Nah, ada seorang anak membeli 5 permen. Nah, dia mempunyai 2 temannya. Nah, masing-masing temannya akan diberi 1. Nah, berapakah sisa permen yang dimiliki orang tersebut? Nah, dalam konteks ini kita itu bisa mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari mereka dalam misalnya dalam pembelian. Nah, untuk strategi yang terakhir yaitu mengenai strategi pembelajaran afektif atau disingkat SPA. Nah, strategi pembelajaran afektif memang berbeda dengan strategi pembelajaran yang lainnya ataupun pembelajaran kognitif dan keterampilan. Nah, afektif berhubungan dengan nilai atau value. Nah, yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seorang yang tumbuh diri dalam siswa itu sendiri. Dalam batas tertentu, afeksi dapat muncul dalam kejadian behavioral. Nah, dalam strategi ini hanya bisa kita tentukan dalam penilaian ataupun nantinya jikala di kelas itu kita tuh sering memberikan latihan-latihan, nantinya nilainya akan kita menjadikan sebagai strategi pembelajaran afektif. Nah, yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran simulasi kreatif. Nah, dalam konteks ini strategi simulasi kreatif dalam konteks pembelajaran dapat disajikan wahana penyampaian pesan. Nah, pengutarain pengalaman belajar yang satu dengan yang lainnya maupun penciptaan interaksi kelas yang dinamis. Aminuddin 1999. Nah, untuk mencapai hal tersebut, guru itu sebagai perancang pembelajaran dalam merencanakan aktivitas permainan agar dapat digunakan sebagai media pembelajaran di kelas. Nah, guru diharapkan dapat menciptakan kelas yang menyenangkan agar kelas dapat menjadi tempat belajar dan bermain. Di samping itu, guru juga perlu mengetahui dan memahami jenis-jenis permainan yang sesuai dengan perkembangan anak yang dapat disajikan dalam wahana pembelajaran di kelas. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan ataupun dipertimbangkan oleh guru dalam merencanakan simulasi kreatif adalah permainan hendaknya dapat mengembangkan kompetensi ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh anak. Nah, ini itu nantinya akan berpengaruh terhadap kompetensi sikap sosial dan sikap keagamaannya. Nah, untuk itu perancangan permainan yang akan digunakan dalam pembelajaran hendaknya memperhitungkan waktu bermainnya dan disesuaikan dengan materi yang disampaikannya. Nah, di sini permainan bukanlah sebagai titik tumpu dalam pembelajaran di kelas, melainkan itu merupakan sampingan dari materi yang akan disampaikan oleh kita nantinya sebagai guru, supaya anak-anak itu menjadi nyaman dalam belajar di kelasnya. Nah, menurut UDKK 1996 bahwasannya hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang guru itu untuk mengembangkan pembelajaran simulasi kreatif itu yang pertama yaitu waktu, ruang, dan juga variasi sumber yang berkualitas tinggi.
Nah, yang kedua adalah tema yang relevan. Dan yang ketiga itu aktivitas yang tepat untuk kepentingan anak ataupun pengalaman anak. Nah, yang keempat itu kesempatan berlatih, menguasai ataupun mengadakan konsolidasi serta mentransfer ilmu dan pengalaman anak. Nah, yang kelima itu kesempatan untuk mempersepsi hubungan antara ilmu dan pengetahuan anak. Yang keenam itu dukungan dari orang yang lebih tahu ataupun dari teman sebaya, dari orang dewasa. Nah, yang ketujuh itu kesempatan menghubungkan ilmu yang akan anak terima dari sekolah dengan kondisi di luar sekolah. Nah, yang kedelapan itu kesempatan mengembangkan rasa percaya dirinya. Nah, yang kesembilan itu kesempatan belajar ataupun bertanggung jawab. Nah, yang kesepuluh kesempatan dihargai dan pendapatnya didengarkan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.